Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسر ولا تؤسر رب تمم بخير. Muka surat 28. Arba'atu asya, 4 perkara qaliluha katsir. 4 perkara sedikitnya itu banyak. Al-waja'u, sakit, wal faqru, kemiskinan, wan naru, api neraka, wal adawatu, permusuhan. Jadi ini perkataan daripada Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, yang walaupun nampak kelihatan kecil, yang walaupun nampak kelihatan sedikit, tapi tidak boleh dipandang sedikit. 4 perkara kata beliau qaliluha katsir. Bisa sedikitnya itu pun juga banyak. Yang walaupun sedikit tapi jadi pikiran, yang walaupun sedikit tapi membebankan, yang walaupun sedikit tapi jadi problem dan gangguan. 4 perkara tersebut sedikit-sedikitnya pun tetap banyak, apalagi kalau pada waktu dia banyak. Sedikit-sedikitnya daripada 4 perkara itu mampu untuk mengganggu dan membuat kehidupan kita jadi tidak stabil, membuat kehidupan kita jadi tidak nyaman. Yang pertama al-waja'u, penyakit. Nah, yang walaupun sedikit tapi ganggu, sakit gigi kah, sakit kepala kah, sakit tekak kah, sakit tangan kah, lutut kah, belakang kah, yang walaupun hanya setakat tulang belakang, tapi sedikit daripada sakit tetap banyak. Yang pertama. Yang kedua al-faqru, kemiskinan, tetap dia menghambat. Jadi yang walaupun bukan merupakan orang yang paling miskin, yang walaupun bukan merupakan orang yang paling sengsara, tapi yang namanya kemiskinan, kemiskinan dengan ilmu, kemiskinan dengan ibadah, kemiskinan dengan waktu, kemiskinan dengan perasaan, kemiskinan dengan harta, kemiskinan daripada leluasa, yang walaupun duitnya banyak tapi tidak pernah merasa tenang, yang walaupun pangkatnya tinggi tapi ternyata dia merasa sempit dalam kehidupannya. Lebih-lebih lagi dengan seseorang yang mempunyai sifat hasud, dengki. Matikan saja handphone itu supaya tidak mengganggu. Kalau tidak nanti sekejap tengok sekejap buka, sekejap tengok sekejap buka. Itu mengganggu. Kalau sayang dengan ibadah, kalau sayang dengan i'tikaf, kalau sayang dengan ibadah yang akan bersama kita nanti di dalam kubur, jangan mau diganggu oleh handphone. Cukuplah budak-budak yang bermain yang mengganggu kita. Jadi tadi malam juga dihujah. Jadi katanya, bagaimana itu dengan Sayyidina Hasan dan Husain yang pernah duduk di pondak baginda Rasulullah SAW? Ya memang Sayyidina Hasan dan Husain atau dengan salah satunya pernah duduk, tapi mereka tidak menjerit-jerit. Budak-budak kita kalau kita bawa ke masjid mereka menjerit-jerit. Di samping budak kita bukan Hasan dan Husain. Yang kedua, Hasan dan Husain tidak kacau orang, hanya setakat tunggang naik pondak baginda Nabi. Nah, jadi rasa-rasanya orang tua, bukan kita bertujuan untuk menjauhkan anak-anak dari masjid, tidak, tapi kita kena kawal, kita kena jaga. Tak boleh seperti pada waktu kita sembahyang Isya tadi itu, betul-betul terganggu kita. Kita kalau mereka mengganggu kita pada waktu tidur, kita menjerit, tapi tak kisah mereka ganggu kita pada waktu sembahyang. Tidur tidak akan bersama kita di dalam kubur. Ketenangan kita pada waktu kita lagi sedang bersimpang, pada waktu kita lagi meeting, menjerit, diam, senyap, diam, jangan main, jangan pergi. Kenapa? Karena kita pada waktu lagi meeting. Tapi kalau mereka bising-bising, menjerit-jerit, pada waktu kita sembahyang kita tak kisah. Bukan meeting yang akan bersama kita nanti pada waktu kita kembali, yang akan bersama kita di dalam kubur.
di alam barzah, pada masa kita dibangkit, pada masa kita menyeberang siratal mustaqim, itu adalah sembahyang kita. Sembahyang yang paling di depan daripada segala-galanya, sembahyang yang paling di depan daripada amal ubudiyah kita. Sembahyangnya sempurna, sembahyangnya cukup, maka akan diterimalah segenap amalan yang kita laksanakan. Jadi pesan yang walaupun ini untuk yang kesekian kalinya, yang kesekian ribu kalinya, sayangilah sembahyang, sayangilah ibadah, sebagaimana kita tidak menyia-nyiakan dan tidak membuang uang yang walaupun hanya setakat 5 kupang, yang walaupun hanya setakat 1 ringgit saja. Belum pernah kita tengok ada orang buang uang 1 ringgit ke dalam tong sampah. Belum pernah kita tengok ada dengan seseorang mensobek uang 1 ringgit, apalagi kalau sampai 100, kecuali kalau orang itu tidak sehat, kecuali kalau pikirannya tidak normal. Kalau sesayang itu kita dengan uang yang seringgit, karena ada nilai dan juga ada artinya, boleh kita beli roti canai tampal dengan telur ayam, harganya hanya setakat 1 ringgit. Takkan kita tidak sayang dengan iktikaf kita, ibadah kita, zikir kita, tasbih kita, bacaan kita pada malam hari Jumat, yang semuanya ini adalah merupakan aset atau juga bekalan yang akan bersama kita nanti pada waktu kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Mungkin itu sedikit untuk masukan sementara, supaya dengan kita boleh mematikan handphone, mengetepikan majalah, akhbar, haraka. Memang saya juga tahu politik, sama juga dengan abang juga pekat politiknya, politik hijau kah, biru kah, atau dengan orange kah, itu terserah. Tapi jangan kita bawa politik ke dalam masjid, sehingga dengan kita baca akhbar, baca atau juga baca apa tadi yang saya sebut, baca Kosmo, baca apa lagi, haraka, atau juga baca mangga, manggis, durian dan lain sebagainya. Dia bukan tempatnya. Nak baca di mall, baca aja. Kita nak maklumat dunia perkembangannya seperti apa. Tapi jangan di rumah Allah, sebab di rumah Allah ini memang terperuntukkan untuk ubudiyah, untuk kita menenangkan batin. Kalau kita buka WhatsApp, macam-macam informasi yang masuk. Kalau buka Facebook, tambah parah lagi. Facebook tuh nanti ada bugil, ada yang berita tentang macam mana, ada fashion pakaian. Saya tahu, saya juga tengok. Saya tahu, paling tidak saya boleh cerita lah. Jadi saya tidak ada lagi handphone yang ada akses internet. Handphone saya yang kecil saja. Itu pun saya tinggal dalam kereta. Itu pun yang kecil-kecil tuh. Lepas selesai kuliah, masuk kereta, dia ingat handphone ada di sini, tanya. Saya buka. Jadi handphone tuh memang tak boleh dilupakan. Kalau dulu aku makan ingat kamu, aku tidur ingat kamu, aku minum ingat kamu, aku mandi ingat kamu, aku baring ingat kamu, aku berjalan ingat kamu. Sekarang bukan lagi perempuan. Yang aku ingat kamu handphone. Di mana saja kita berada mesti kita ingat handphone. Yang walaupun handphone kita yang harganya setakat 150 ringgit sahaja. Nah, jadi kita mujahadah sekarang, jangan bawa masuk ke dalam masjid atau kita matikan sepanjang kita berada di rumah Allah. Sebab inilah yang kita harapkan, detik-detik kita, waktu, kesempatan dan peluang kita untuk membeningkan hati, agar rahmat yang kita harapkan itu akan turun melimpah kepada kita semuanya. 4 perkara yang walaupun sedikit dia banyak. Yang pertama itu adalah penyakit, sebab dia mengganggu, membuat pikiran jadi tidak stabil, membuat perasaan jadi tidak tenang, menjadi keadaan jadi tidak keru-keruan, membuat suasana yang dengan kita tidak merasa selesa. Yang walaupun seumpama sakit mata, kadang-kadang terasa satu helai bulu mata saja kalau tertusuk ke dalam, ya Allah. Kalau kita sakit mata pada masa rukuk dan sujud, rasa-rasa seperti tidak tertanggalkan, seperti tidak dicopot saja 2 biji mata kita. Sedikit-sedikitnya penyakit tapi bukit, juga sedikit-sedikitnya kemiskinan. Makanya Nabi kita memohon dan minta kepada Allah, dan Nabi kita nyatakan tentang kefakiran. Kadal fakru ayyakuna kufra, hampir-hampir kefakiran itu akan membawa kepada kekafiran.
Banyak yang tidak sembahyang karena kemiskinan. Tengok tukang-tukang beca, kerja-kerja buruh, tukang-tukang. Kenapa? Yang paling pelit itu kalau pada saat dengan kita memiliki segala keperluan hidup, tapi ternyata lengah juga, ternyata lalai juga, tapi ternyata tertinggalkan juga. Sementara kalau dengan mereka-mereka, kenapa? Karena dikejar waktu, banting, tulang peras, keringat. Coba kalau dengan tukang, kalau kita jadi tukang, itu kerja daripada pukul 8 sampai kepada pukul 5 petang. Tuk, peras, keringat, banting tulang. Ya Allah. Jadi kalau dengan sumpah mereka sampai tidak boleh ke masjid, mungkin ada pertimbangannya. Tapi apa pertimbangannya kalau pada itu dengan kita kerja santai, tak banyak mana, tapi hasilnya banyak. Tak susah mana, tapi untungnya banyak. Tak susah mana, tapi hasilnya lumayan, cukup menunjang. Alhamdulillah. Kembali. Jadi yang namanya kemiskinan yang berbahaya itu adalah kemiskinan dalam akidah. Kalau kemiskinannya dalam urusan penghasilan, ekonomi, duit, itu para sahabat Nabi kita ramai yang miskin. Tapi kalau kemiskinannya itu adalah akidahnya, krisisnya tuh dengan akidah, krisisnya tuh dengan iman, krisisnya tuh dengan yakin, krisisnya tuh dengan takwa, krisisnya tuh dengan ubudiyah waliyadzubillah, manusia itu akan bankrupt dunia dan akhirat. Jadi yang walaupun jabatannya tinggi di dunia, pangkatnya luar biasa, hartanya banyak, tapi dia miskin ilmu. Itu justru karena ketidakadaan ilmu yang memberikan pencerahan, penerangan dan bimbingan kepada seseorang, membuat hidupnya jadi terumbang-ambing. Tadi malam saya sebut satu perkara hikmah, mungkin jarang-jarang kita pahami. Kenapa pada saat bayi lahir itu kita kumandangkan azan pada telinga kanannya dan qomat pada telinga kirinya. Padahal mungkin saja kita kumandangkan ikut sesuka hati masing-masing. Kalau itu dengan kumpulan rehan, telinga kanan, hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Habis telinga kiri, rindu itu adalah anugerah dari Allah. Itu kalau kasidah, kalau hijaz, rabbani, rehan. Tapi kalau dengan dangdut, hitam manis, telinga kanan, telinga kiri, dalam aku berkelana, tiada yang tahu kemana aku pergi. Kalau Habib Syekh, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Sebelah kirinya, tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina. Tarikah Naqsyabandiyah, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Allah. Kan mungkin saja seperti itu, ikut passion masing-masing. Ternyata menteri kan dia, gubernur kan dia, calon gubernur, calon menteri, besar kecil, tua muda setelahnya, yang pada masa masing-masing dilahirkan, ternyata azan dikumandangkan di telinga kanan dan juga qomat dikumandangkan di telinga kiri, agar terekam dalam benang ingatannya melalui dua kuping, dua lubang telinga, Allah yang maha besar. Sehingga seketika nanti dia besar dengan pangkatnya, jabatannya, kedudukannya, hartanya, dia besar dengan ketampanannya, dia besar dengan kecantikannya, dia besar dengan proyeknya, dia besar dengan proyeknya, dia besar dengan pangkatnya, dia besar dengan tahtanya, dia besar dengan hartanya, dia besar dengan pangkatnya, dia besar dengan tetalnya, dia besar dengan kedudukannya, dia besar dengan ilmunya. Tetap itu tidak nampak kelihatan besar, sebab yang besar yang tersemat di dalam hati ingatannya itu adalah keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Maka orang yang tersemat kebesaran dan keagungan Allah mudah rukuk, mudah sujud, mudah patuh, mudah menerima kebenaran, mudah menerima nasihat, mudah menerima ilmu daripada sesiapa saja. Terhakis egonya, terhakis angkonya, terhakis
terhakis sombongnya, terhakis sifat-sifat yang tercela, sebab dia tidak melihat dirinya besar yang walaupun dia besar, dia tidak melihat dirinya agung yang walaupun dia agung, dia tidak melihat dirinya mulia yang walaupun dia mulia. Kenapa? Sebab semuanya itu menjadi lenyap dan sirna dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cerita hikmatnya kenapa azan di telinga kanan dan qomat di telinga kiri dengan lantunan Allahu Akbar. Miskin daripada ilmu itu problem, betul, tapi miskin daripada harta justru kebanyakan daripada para sahabat baginda. Tapi bagaimanapun kemiskinan itu jadi penghambat. Mau itu tidak boleh, makan yang ini pun juga tidak boleh. Sedikit-sedikitnya daripada kemiskinan pengaruhnya besar. Sedikit-sedikitnya daripada penyakit leluasannya pun juga besar. Kemudian yang ketiga, qala bismillahirrahmanirrahim, an-naru. Sedikit-sedikitnya daripada api neraka itu memusnahkan. Tidak apa-apa lah, sekejap saja saya kan. Nanti akhirnya masuk surga juga kan? Iya betul bang. Ini bukan cerita tempat rekreasi masuk ke dalam gua. Ini yang namanya neraka. Sesaat waktu daripada neraka itu mampu untuk menghabiskan segala kenikmatan. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, yu'ta bi an amir rajuli fid dunya, dihadirkan seorang laki-laki yang paling nikmat, tidak pernah sakit, tidak pernah sengsara, tidak pernah menderita, tidak pernah diganggu gugat, tidak pernah diancam, tidak pernah tercabar, tidak pernah disakiti, tidak pernah sakit, dan juga tidak pernah dihadapkan dengan sebarang masalah, cobaan, ujian dan musibah. Sepanjang hidupnya senang, bahagia, selesa, nyaman, nikmat, megah, mewah sepanjang hidup sampai mati. Allah celup dalam api neraka hanya sesaat waktu. Kemudian Allah tanya, macam mana keadaanmu? Dia berkata, seumur hidupku tidak pernah merasa bahagia. Sesaat waktu dalam neraka tadi itu mampu untuk melenyapkan, memadamkan semua kenikmatan hidup. Hilang rasa nasi mandi, hilang rasa kenikmatan dengan jaguarnya, dengan Rolls Royce-nya, hilang kenikmatan dengan ekornya. Coba tengok, dah kelihatan menangis ekon-ekon yang ada di hadapan, dah kelihatan sedih, muram kelihatannya. Begitu mereka tengok ekon-ekon 2-3 horsepower yang ada sekarang ini sebentar lagi akan diaktifkan, akan digunakan. Maka dengan ekon-ekon yang sementara yang ada di tembok ini akan kita pincinkan, sudah tak ada gunanya lagi. Macam juga dulu kipas, ada kipas di tiang-tiang, dapatnya 2 kipas pesawat ini yang mampu untuk menerbangkan kubah Masjid Ar-Ridwan. Kipas kecil sudah nganggur, tidak ada pekerjaan. Sebentar lagi giliran dengan ekornya tuh kipas itu tak jalan, kipas itu tak jalan, itu jalan karena secara terlanjur saja dijalankan. Sementara dengan 2 kipas yang besar sudah mampu untuk memberikan angin secara selesa kepada kita. Allah ya Arhamar Rahimin. Sejuk, nyaman, nikmat, kenikmatan tadi itu hilang lezatnya. Ya Allah, saban malam satu pasangan yang berbeda-beda. Kan cerita dia orang tak ada istilah agama, haram, halal tak ada. Tiap malam dia ada duit. Kalau ada duit di mana-mana, nak lagu mana? Nak dengan Cina kah, Jepun kah, pramugari kah? Silahkan saja. Ini saya yang punya ilmu cetek nih, tahu cerita tentang pramugari. Dulu dia informasikan sama mereka. Pramugari ada kelas-kelasnya juga. Macam mana? Pramugari juga main laptop, main netbook, main internet dan lain sebagainya. Takkan terdadakan, takkan tidak terpancing naluri dan seleranya yang seketika terlihat benda-benda lucu dan juga dengan perkara-perkara terlarang. Ini pramugari, tapi tidak boleh hamil, tapi tidak boleh kawin. Masalah sebab kalau lagi hamil, macam mana nak melayan penumpang? Masalah sungguh. Tapi naluri juga ada, nafsu juga ada. Yang akhirnya ini cerita ini bukan dalam 2, 3, 4 tahun terakhir. Dulu tahun 80-an saya diinformasikan tentang hal-hal yang negatif
daripada perangai sebahagian daripada mereka yang tidak ada takwa Allah. Ada limit anggarannya, satu malam berapa, yang 100 ringgit, yang 300 ringgit, yang 50 rial, yang 100 rial, 300 rial. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ada sukan Commonwealth, apabila ada hotel bintang 5, maka dengan rangkaian daripada hotel bintang 5 tadi itu, 1 minuman, 2 hiburan, ketiga perempuan. Hiburan, minuman, perempuan, itu hotel-hotel bintang 5 jarang-jarang. Kalau tidak, sulit untuk mendapatkan gelar sebagai hotel bintang 5 kalau tidak menyediakan beberapa fasilitas yang kita sebutkan tadi, dengan perempuan dan minumannya yang pertama dan kedua, dengan hiburan atau juga dengan araknya yang ketiga. Kembali, jadi nikmat saban malam dengan pasangan yang berbeda-beda, pakaian yang berbeda-beda, kendaraan yang berbeda-beda. Misalnya seperti Sultan Johor. Itu kan kereta-kereta mewah beliau, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jenis yang hak lama, Rolls Royce-nya, Jaguar-nya, Mercedes S-Class-nya. Itu kalau beliau gilirkan satu persatu pun dalam setahun itu belum tentu akan kegiliran kembali. Banyak sejak daripada zaman orang tua beliau. Sekarang beliau buat satu trailer lagi yang desain seperti bilik rumah. Beliau sekarang punya pesawat 737, colornya katanya kuning atau warna emas. Oh, masya Allah, coba Allah dibuat seperti apa, mewah. Jadi kalau seandainya ada orang yang lebih daripada beliau, kereta tuh saban hari, pesawat tuh saban hari, perempuan tuh silih ganti, pakaian silih ganti, tak pernah sakit, tidak pernah lengah, tidak pernah jenuh, nikmat. Tapi tidak beriman dan Allah masukkan ke dalam neraka. Sesaat saja, secelupan saja celup ke dalam neraka. Mampu untuk melenyapkan segala kenikmatan dan kenyamanan sepanjang hidup di dunia. Sebaliknya Nabi kita bersabda, manusia yang paling menderita penyakit, ya Allah, sakit gigi, sakit belakang, sakit pinggang, lutut, kaki, kepala, hidung, telinga, macam-macam penyakit. Bukan komplikasi, sana sebut komplikasi penyakit, kampungisasi. Bukan kompleks saja, kampungisasi atau kotanisasi, kota penyakit terkumpul semuanya. Tak pernah sehat, tidak pernah nikmat, tidak pernah nyaman, tidak pernah senang, tidak pernah selesa. Penyakitnya, deritanya, ancamannya, kehidupannya, semuanya tidak ada yang nyaman. Tapi dia beriman dan percaya kepada Allah. Allah celup sesaat waktu ke dalam surga. Terus Allah tanyakan, kaifa wajadta dunia, macam mana kehidupanmu di dunia? Dia berkata, ya Allah, aku tak pernah menderita, aku tak pernah sengsara, aku tak pernah sakit. Macam tu kenikmatan di dalam surga, sesaat saja sudah mampu untuk melenyapkan segala derita di sepanjang hidupnya di dunia. Kembali, jadi jangan anda apa-apa aja. Kan akhirnya masuk surga kan? Ya lah, masuk surga lah, tak apalah. Transit 10 tahun dalam neraka tak kisah. Jangan mencapai neraka. Kalau minta surga, ya walaupun kita dikerdil, kita ini semuanya lemah, tapi kalau minta surga, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga tanpa hisab, ya Allah. Jangan minta dihisab terus. Kalau dihisab sama immigration pun susah. Kalau dihisab, diinterogasi soal siasat sama Bukit Aman, masalah. Tak payah sampai ke Bukit Aman, cukup polis SB datang sini terus soal siasat, ada permita, ada dengan jaki macam mana, tak ada masalah. Itu pun sudah jadi masalah. Apalagi kalau pada itu sampai ke Bukit Aman. Ini soal siasatan daripada para malaikat-malaikat Allah. Lebih seluruh kalau masuk surga bighairi hisab, tanpa ada muhasabah, langsung masuk macam tu saja. Wah, layakkah awak masuk surga macam tu? Aku tak minta sama awak. Aku tak minta sama makhluk, aku minta dengan Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Hebat. Mungkinkah? Tak ada yang mustahil bagi Allah. Allah boleh bagikan segala-galanya. Itu yang membunuh 99 orang sampai genap 100 masuk surga juga dia. Itu yang tidak pernah pelacor, kerja malam, jadi perempuan malam. Hanya sangat bagi satu gelas minum dengan menggunakan
terompah atau kasutnya, dia turun masuk ke dalam sebuah telaga, dia cedokkan air dengan menggunakan kasut, dia minumkan kepada seekor serigala yang kehausan atau anjing yang kehausan, akhirnya dia masuk surga. Kita alhamdulillah lah, ke masjid pernah juga, alhamdulillah, yang walaupun jarang-jarang, tapi lebih baik daripada pelacur itu. Anjing bersama ahli kahfi, tak pernah beribadah, tidak pernah berzikir, tidak pernah berkumpul dengan kumpulan Habib Syekh, ya no. Anjing hanya sekat berteman dengan orang-orang baik saja akhirnya masuk surga. Tak bolehkah Allah masukkan kita ke dalam surga bighairi hisab? Boleh saja. Nah, kita mohon, siapa tahu Allah berkenan. Alhamdulillah. Jangan pasrah, putus asa, tidak ada harapan. Tak mungkin. Seperti saya ini mana mungkin. Saya ini kaki macam-macam. Bukan sakar kakinya, kaki tangan sih. Bukan kaki zina saja, kaki tangan zina, kaki tangan, hidung, telinga, mata zina. Jangan putus asa macam itu. Allah berfirman, ana inda husni dzanni abdi. Aku ikut dugaan, sangka, menyangka hambaku. Aku ikut dugaan hamba aku. Kalau dia menyangka aku elok, keelokan, kebaikan yang akan didapatnya. Kalau dia menyangka aku buruk, keburukan yang akan menantikannya. Apalagi kalau pada waktu akan meninggal, sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kemaksiatan kita, takdir seperti apapun, tetap kita menaruh keyakinan, ya Allah, keampunanmu lebih besar daripada segala-galanya. Ya Allah, Engkau maha pengasih, Kau maha pemberi, berikan surga kepadaku bighairi hisab bersama para nabi-nabi dan rasul. Bagi Allah permintaan seperti itu bukan satu perkara yang aneh, sebab Allah memiliki segala-galanya. Apapun yang Allah nak bagikan kepada sesiapa saja, tidak ada satu kekuatan yang mampu untuk memprotes. Allah berfirman, aku bertindak wala ubali, aku bertindak dan aku tidak peduli. Tidak ada sekatan yang menyekat, tidak ada larangan yang melarang, leluasa mutlak yang dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala. Maka daripada 4 perkara tadi itu, yang walaupun sedikit, tapi yang namanya penyakit itu tetap banyak, yang namanya kemiskinan itu tetap banyak, yang namanya api neraka itu juga tetap banyak. Dan yang keempat, al-adawatu, permusuhan. Yang walaupun satu orang saja musuh, buat kita jadi tidak tenang. Sekarang tadi saya tuh baca gap web atau apalah namanya, lebih kurang betul gap web kah? Aslinya internet di belakang tabir. Yang katanya situ diantara daripada yang menakutkan. Kita taunya jaringan internet ya sebagaimana yang kita gunakan sekarang ini. Tapi ada yang hak di belakang kita tidak tahu, dan itu tidak dapat dikesan, dan itu tidak dapat disekat secara bebas. Satu, untuk peredaran dadah, narkotika, heroin dan kokain. Kedua, untuk pornografi, untuk pelacuran dan yang seumpamanya. Kemudian yang ketiga itu adalah perdagangan senjata, dan yang paling terus sekali itu untuk mengupah orang-orang yang siap membunuh sesiapa saja. Oh, senang. Jadi jaringan internet dari belakang tadi itu, dia boleh berhubungan dengan dunia dan juga dengan siapa-siapa saja untuk membunuh sesiapa saja yang dia inginkan. Siapa yang tidak merasa risau, siapa yang tidak merasa takut. Kalau musuhnya hanya satu orang pun membuat hatinya jadi bimbang dan takut. Kita simpulkan perkataan daripada Sayyiduna Ali karramallahu wajah dalam satu untayan mutiara hikmat. Sedikit-sedikitnya daripada yang 4 perkara ini besar, sedikit-sedikitnya daripada yang 4 perkara ini bahaya, sedikit-sedikitnya daripada 4 perkara ini mengganggu gugat kenyamanan, kestabilan hidup kita sebagai umat beragama. Yang pertama penyakit, yang kedua kemiskinan, yang ketiga api neraka, dan yang keempat itu adalah permusuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Pepatah mengatakan jangan sekali-kali dengan kita membeli 1001 kasih sayang daripada orang ramai dengan dimusuhi oleh salah seorang daripada mereka.
Jadi untuk mendapatkan mahabbah, 1000 yang kasih tapi ada satu yang akan jadi musuh, itu pun juga tetap jangan. Kalau boleh hidup tanpa musuh selain daripada musuh kita dalam selimut. Musuh kita istri, musuh kita kawan, musuh kita lawan, musuh kita siapa saja, membuat orang tidak boleh tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan daripada Hatim Al-Azam. Qala rahimahullahu ta'ala, kita berhenti pada pukul 22.30 insyaallah. Tapi pukul 2.30 itu masa mendarat, turun untuk merapat ke terminal 22 itu lambat lagi, kadang-kadang sampai 5 menit baru kita keluar daripada pesawat. Kadang-kadang udah merapat dah, tapi pintu belum dibuka lagi. Jadi sabarlah kalau lebih 1, 2, 3 menit seperti tadi. Arba'atu asya. Kata Sayyidina Hatim Al-Asam, cerita asam nih artinya tuli. Hatim tuli, muslimat. Beliau bukan tuli. Beliau ini kalau mata melihat jelek mata, kalau telinga mendengar, kalau tak mendengar tuli, kalau mendengarnya jelas, kalau mata tak melihat buta, kalau mata melihat jelek mata. Nah, kalau telinga mendengar celek telinga kah? Apa bahasanya? Taduh, dengar sajalah. Khair. Jadi Sayyidina Hatim tadi itu bukan tuli, beliau tak tuli, dengar aja. Tapi bagaimana sampai mendapatkan gelaran sampai digelar sebagai Hatim tuli? Ceritanya sering diceritakan karena dengan beliau seperti berpura-pura saja atas tujuan untuk menenangkan, menyenangkan, membahagiakan, menyeronokkan hati seorang perempuan. Hatim ini salah seorang ulama besar, Imam Hatim Al-Asam. Jadi pada suatu ketika beliau dikunjungi oleh salah seorang makcik, seorang perempuan tua. Makcik tadi itu bertanya hukum. Tuan guru apa hukumnya? Ini. Selepas bertanya, perut tak dapat dikawal, punggung tidak dapat dikawal, terkentut. Lepas bertanya terkentut. Jadi dengan pun berubah secara serta-merta. Malu sungguh, betul-betul terasa segan dan malu dengan guru karena terkentut selepas bertanya. Ya, yang walaupun berkentut itu kan mubah saja, tak ada apa-apa. Tapi kalau di khalayak orang ramai memalukan juga. Apalagi kalau baru kawin, pasangan luar kesibut, berkentut kan ikut kebiasaan, malu kita. Istri pun kadang-kadang kalau terkentut, ya Allah malunya. Depan pak mertua terkentut, depan istri terkentut. Tapi kita yang sudah biasa dengan istri, kita minta izin. Saya nak kentut ya. Apa abang udah biasa. Kalau tak izin pun abang kentut juga. Itu cerita lain. Jadi makcik tadi itu selepas bertanya terkentut, malu betul depan Imam Hatim Al-Asam. Jadi Imam Hatim jam, muka perempuan tadi itu nampak kelihatan berubah, pucat, malu, segan. Jadi kata makcik, coba makcik tanya balik apa yang makcik tanyakan tadi itu. Coba makcik tanya balik apa yang makcik tanyakan tadi itu, sebab aku tak mendengar. Sebab aku tak dengar. Makcik itu cerianya bukan main. Alhamdulillah, tuh guru tak dengar lantut kantukku yang lantang tadi itu. Syukur sangat aku, tuh guru tak dengar kantutku tadi itu. Tak dengar apa, jelas sangat. Nah, itu cara beliau untuk menyembunyikan supaya perempuan tadi itu tak rasa segan dan juga tidak terasa malu. Maka beliau berpura-pura tidak mendengar. Akhirnya sejak daripada kejadian tadi itu beliau digelar dengan Tuan Guru Hatim yang tuli Al-Asam. Itu beliau yang punya ucapan. Apa kata beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atu asya, 4 perkara tidak mengenal nilai kedudukannya kecuali 4 keadaan. Kecuali oleh 4 orang. Ada 4 benda. Ada 4 perkara yang tidak tahu tentang nilai 4 perkara itu melainkan 4 orang. 4 orang saja yang tahu nilai keadaannya dan juga nilai kedudukannya. Arba'atu asya, 4 perkara yang tidak menilai nilai dan kedudukannya, yang tidak mengenal nilai dan kedudukannya kecuali 4 orang. Asyababu la ya'rifu qadrahu illa syuyukh. Masa remaja
tidak tahu nilai keremajaan itu dan juga kedudukannya kecuali orang-orang yang sudah tua dan berumur. Cemburu kita dengan anak-anak remaja, tapi ternyata dia habiskan dirinya atau waktunya umurnya kepada benda yang sia-sia. Kita yang sudah tua ini baru tahu, Masya Allah, dulu panjat bukit sana bukit sini, pusing sana pusing sini. Leluasa kita pada masa kita remaja, leluasa kita pada waktu kita masih muda, leluasa kita pada waktu kita sebelum berumur nikmat. Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak remaja mereka tidak tahu. Ada waktunya dihabiskan nongkrong sepanjang malam. Tahu nongkrong sepanjang malam, berjaga malam. Kalau bahasa di sana begadang. Begadang. Bahasa sini begadang tak tahu. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Begadang bisa jaga malam boleh-boleh saja kalau ada perlunya. Muzakarah, kawin baru, simbang dengan istri, ada tetamu, itu begadang namanya. Jadi jaga malam itu menyebabkan kesehatannya jadi terganggu, mukanya jadi pucat dikarenakan kena angin malam atau kena gangguan-gangguan yang seumpamanya. Tapi kalau kita ada tetamu, elok kita begadang. Kalau di majelis ilmu, elok kita begadang. Kalau kita muzakarah ibadah, elok kita begadang. Begitu juga kalau dengan orang malam-malam pertama dengan pasangannya. Jangan ikut kebiasaan malam pertama kawin. Tidak. Kesian istri. Jadi strategi perang yang diatur sejak berbulan-bulan, bertahun-tahun yang lalu itu bila nak dipraktekkan, bila nak dilaksanakan, udah atur strategi permainan 4-3-3 atau 6-2-2 atau juga 8-1-1. Tentunya malam pertama tidak. Apa abang nih? Abang nih mati puju. Seperti itulah lebih kurangnya. Jadi nanti kita bersabda kecuali untuk ibadah, kecuali dengan tetamu, kecuali juga dengan istri, elok kita berjaga malam atau untuk kepentingan umat. Kembali. Jadi kadang-kadang anak-anak remaja jaga malam sampai subuh. Tidak tahu nanti kadang-kadang gara-gara kena angin malam kan kita santai buka baju. Takut kalau jadi paru-paru basah diantara daripada penyakit yang cukup berbahaya. Kena masa muda dihabiskan, kita porserkan tenaga kita untuk berbuat itu dan ini 40. Baru 40-an. Baru 41 udah pakai tongkat angka. Tuh, jadi tidak ada yang mengenal betul tentang nikmat berarti dan berharganya masa remaja kecuali orang-orang yang sudah tua. Bang masih muda lagi, manfaatkan masa remajanya, manfaatkan masa mudanya untuk ilmu, untuk ibadah, untuk agama, untuk kebajikan. Bang Sanusi masih muda lagi, baru dalam 40-an, masih kurang lagi daripada 40. Manfaatkan kalau sudah putih janggutnya batuk macam tu sudah tidak boleh buat apa-apa. Allah pinggang, Allah buah pinggang, Allah tulang belakang, Allah darah tinggi, TBC, jantung berdarah, jantung tersumbat. Tuh remaja tak ada masalah ngeng, terus bawa motor, merayap atas motor. Ini bukan berenang bang. Ini awak kalau tersilap sedikit saja awak pergi ke akhirat tahu. Masuk kubur, bukan masuk hospital saja. Kenapa? Masa remaja dibuang-buang dan disia-siakan seperti itu. Tak sayangkah dengan kesehatan, tak sayangkah dengan kehidupan. Tapi itulah rahasianya, itulah jawabannya. Tidak mengenal nikmat masa remaja kecuali orang-orang tua. Yang kedua, tidak mengenal nikmat keafiatan, kesehatan, melainkan orang-orang yang sakit. Qala wa la ya'rifu qadra al-afiyati illa ahlul bala. Afiat, sehat, afiat, ketenangan, keafiatan, keselamatan itu tidak mengenal nilainya melainkan orang-orang yang ditimpa bala dan malapetaka.
Tuh yang dengan banjirnya, itu dengan tsunami-nya, itu dengan gempa buminya, itu dengan pencederaannya, itu dengan gunung berapinya. Tidak mengenal nikmat afiat, tenang, bening, alhamdulillah. Kita kadang-kadang kalau pada waktu kita lapang, seketika sehat afiat, kita mau habiskan kesehatan kita itu kepada perkara yang hura-hura, kepada benda-benda yang tidak keru-keruan. Keafiatan itu diantara daripada nikmat yang teramat berharga. Anti afiat, sehat jasmaninya, tenang pikirannya. Ada sedikit problem dengan GPG. Semalam tuh kan kita tengah malam, balik tengah malam pukul 1-an. Rupa-rupanya GPG problem, tak tahu tengah malam atau siang. Sepatutnya tidurlah, kalau malam tuh tidurlah, rehatlah. Janganlah perangkap orang. Kita balik daripada Bukit Beruntung atau Bukit Sentosa, daripada Bukit Beruntung, bukan dari Beruntung sampai ke Sungai Buloh, itu tak jauh mana. Bukit Beruntung sampai ke Tol Genting Sempak, naik sampai ke Cipi, jauh. Hitung paling cepat pun dalam 45 menit, kadang-kadang dalam 1 jam. Hitung ternyata dalam 82 km. Itu kalau jalan yang Senawang jalan sini, daripada Bukit Beruntung ada jalan pintas atau apalah sebutannya. Tapi kalau jalan Duta itu dalam 87 km jaraknya. Jadi pada tengah malam maju lah, kan malam tak ada kereta, takkan bawa 80, takkan bawa 100, 160. Ada di depan sudah banyak polisnya, banyak, bukan 1-2 orang, banyak. Awal sudah disekat dah. Pada waktu keluar daripada Bukit Beruntung tak ada masalah. Tak masalah. Alhamdulillah. Tengok rotek hidup, tak ada masalah jalan. Begitu sampai dekat Jalan Duta atau dekat mana? Tempat sepi situ, tak ada orang. Banyak polisnya. Wah, langsung. Wah, begitu. Suruh kami berhenti. Banyak kereta-kereta yang berhenti. Katanya nampaknya semuanya yang laju-laju yang kena perangkap pada malam hari itu. Tengah malam pukul 1 pagi. Untuk apa perangkap orang? Itulah kerja-kerja mereka. Mungkin ada yang dicari, ada yang dijaring, juga ada melamar dan tujuan tak ada. Alhamdulillah. Tapi masalah tabarakallah, yang anehnya pada malam hari itu, setelah kami suruh berhenti, terus yang berhubungan, ya sudah dikesan. Maksudnya apa? Kami juga tak paham. Lah, terus. Tadi diberhentikan, terus. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Apakah terus nanti saman itu akan sampai ke rumah? Tak tahulah. Sampai sekarang belum ada jawabannya. Atau terus mereka kesian dengan kita. Kesianlah, ini orang kerja tengah malam, bawa kereta laju untuk dakwah, untuk pengajian, mungkin juga. Jadi kesimpulannya, tapi kalau untuk di Perak, saya memang pada masa di Perak ada Kinta ujungnya, Kuala Kinta, Ulu Kinta. Dengan FRU-nya pernah, dengan polisnya pernah, dengan CPG-nya pernah. Mungkin juga sebab untuk latihan di sana, camp latihan tentara di situ kan untuk seluruh Malaysia. Mungkin juga mereka boleh jam sorban yang ini. Akhirnya udahlah, terus. Padahal tadi diberhentikan. Lepas kami berhenti pinggir, katanya terus. Ya alhamdulillah. Daripada kalau di Indonesia lesen diambil, salah langsung ambil lesen. Nanti urusan belakangan sama di mesin. Nanti kita pergi ke office mereka, urusannya panjang. Di sini samaan 300 ringgit atau juga 200 ringgit. Ya, jadi kalau ada yang bekerja di Jabatan Polis Trafik, malam-malam tak payahlah. Sebab malam itu kan kita suasana bening, tak ada orang, jalan pun juga kosong, tak jam. Bagilah mereka laju. Ini kereta kelajunya 260. Seperti Honda Eco 260, Camry 260. Kalau jenis Mercedes sampai 280-an. Bila mereka nak guna sampai 270? Sekalilah menikmati kereta mewah nih. Beli mahal 400 ribu. Yang S kelas 400 tuh, itu harganya 800-an lebih, hampir berjuta-juta. Takkan kita tidak menikmati kelajuannya yang dengan kelajuannya sampai kepada 280 dalam 1 jam. Nah, bagi mereka menikmati jangan disamakan. Tapi kalau eksiden macam mana itu urusan dia sendiri kalau ada eksiden. Kenapa kita ambil kisah sangat? Orang yang laju itu lebih aman daripada yang perlahan-lahan. Yang banyak eksiden terbabas itu justru kena perlahan-lahan. Yang laju dia cermat.
Dia lebih waspada, lebih hati-hati. Tengok, waspada. Tak ada orang sambil merokok sambil membawa laju. Kalau 160 sambil merokok tak ada. Yang ada tuh yang sambil tengok WhatsApp, tengok handphone itu yang jalan 80 100. Tapi kalau jalan 160, tegang dua belah tangan, lebih terjamin keselamatan. Kalau tidak selamat memang Allah takdirkan dia tidak selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dah beda. Nah, jadi afiat. Kalau Allah dah bagi keafiatan, keselesaan, keamanan, kenyamanan, jangan cari pasal, jangan cari masalah. Nanti kadang-kadang cari hura-hura. Ada kawan saya Syekh, kan para nabi-nabi dahulu itu diuji oleh Allah. Ya memang kita kalau diuji sabar, tapi jangan cari pasal, jangan cari masalah. Jangan serang polis gak, Bukit Aman gak, SB gak, apa hubungan kita dengan mereka? Alhamdulillah aman dah. Apa untuk mencela-cela orang kita juga tidak tahu. Itu cari masalah namanya, cari gara-gara. Sini. Memang kita pemain tinju betul, pemain gusti iya. Kita pelatih ban hijau, apa ban bahasa ban sini? Yang pinggang doh. Ada putih, kuning, biru, hitam. Sini. Kamu jangan kira orang kalau pakai sorban begini tidak tahu cara bela diri. Siapa tahu ternyata dia pelatih dan itu sering berlaku. Kan dalam film-film lah, nampak kelihatan tawadu, nampak kelihatan bening. Jadi sama yang Samsing tadi itu, sini. Lu apaan? Apa ente? Minta maaf. Maaf apaan? Lu brengsek. Itu bahasa sana, maksudnya haram jedalah. Dia pun makasih bang, minta maaf saya tersalah tadi itu saya tersilap. Saya sebenarnya tak ada tujuan apa-apa. Disumpahi lagi sama dia. Ternyata dia tidak mengira orang yang kelihatan kecil tadi itu. Begitu dia beraksi terus pelan-pelan dia tangkap. Datang kawan-kawannya besar-besar geng apa? Geser yang besar-besar. Dia sendirian saja. Oke. Maju. Dia buka sini. Itu artinya cari pasal. Apa masalahnya? Dia tadi tersalah dan sudah minta maaf. Tapi kamu cari gara-gara tidak ada yang mengenal tentang nikmat keafiatan, ketenangan dan keselamatan melainkan orang yang ditimpa bala dan malapetaka. Apa masalahnya kalau kita tak bergaduh? Hanya sekadar dia tersilap saja, dia pun juga tak sengaja untuk menghon. Kan kadang-kadang kita tersilap letak tangan terus langsung apa marah-marah kenapa? Dia juga tak sengaja tadi itu. Minta maaf, minta maaf. Selesai. Tidak, langsung kita potong yang ikan cari pasal nih. Cari pasal. Mantang-mantang karena dia tengok kita ini kecil, kerdil pakai sorban lagi. Wah, ini ahli surga yang tidak ada pengalaman dalam dunia bela diri, karate, gusti apa segala macam. Tahu-taunya dia baru saja pakai sorban. Dulu juga geng-geng Samsing juga. Itu maksud daripada keafiatan. Jadi jangan cari masalah selonok dengan kita. Jangan celah orang, jangan cerca sesiapa. Afiat itu kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Satu, tidak ada orang yang tahu tentang nikmat remaja melainkan orang-orang yang sudah berumur. Tidak ada yang tahu tentang kenikmatan, keafiatan, keselamatan dalam hidup melainkan orang-orang yang sudah ditimpa bala dan malapetaka. Yang ketiga, tidak mengenal nikmat kesehatan, keafiatan, keselesaan hidup melainkan orang-orang yang sakit. Allah, keluar darah. Baru ya Allah, malam jaga, mandi, berendam dalam air, pusing sana, pusing sini, kadang-kadang tahu malam, tak tahu siang. Ini kan mencemarkan kesehatan. Minuman, jaga malam, mabuk, narkotika, ekstasi, heroin, kokain, memang itu nikmat semuanya. Main perempuan, main judi itu nikmat semuanya. Tapi pada masa dia sudah sakit, jantung
sudah berlubang, belakang sudah mulai sakit, darah tinggi, gejala stroke. Sini dah bengkak lebam besar. Nah, baru terasa, ya Allah, betapa nikmatnya pada masa sehat, tapi kenapa kesehatan tak dijaga? Atau begini saja dengan gigi. Kan kita masa kanak-kanak malas kita bros gigi. Panduannya 2 kali 3 kali sehari. Kita ubah 1 kali saja. Itu pun kadang-kadang tak pakai obat gigi. Gosok-gosok dengan gigi tangan macam itu saja. Setelah berusia belum sampai 50-an, baru 23 udah berlubang. Lubang gigi jangan dibiarkan. Kalau sudah ada lubang, jangan sampai jadi jurang. Kalau sudah jadi jurang, dia hantam yang di atas. Berlubang yang di atas. Tak apalah, santai aja deh. Nanti ngop masuk klinik gigi, nak tampal, sutur-sutur dengan lidah. Ya Allah, tadi kecilnya dia buat jurang besar. Ini untuk apa nih? Katanya kena dibersihkan dulu. Jadi kata pakar tuh, Enci kalau sakit angkat tangan, kalau ngilu angkat tangan. Ini sakit sepanjangnya sakit, angkat tangan macam mana? Pernah masuk tak? Pernah kan? Pengalaman lah. Coba kalau kita jaga dari awal, tak ada masalah. 1, kadang-kadang bang buka mulut tuh sampai berdarah. Ini lama sangat. Dia masukkan penyedot ludah yang ada air tuh. Kemudian masukkan lagi cermin atau besi, yang satunya jarum. Bunyinya pun menakutkan. Itu belum lagi beratur menunggu. Betul tengah jam tunggu giliran masuk. Udah, baring lagi. Bau hangit, bau hangus, bau macam-macam. Tak sedap. Ya dari mulut kita juga. Coba kalau kita jaga dari awal, tak ada masalah. Jadi yang tahu nikmat kesehatan itu adalah orang yang sakit. Tapi kalau sudah sakit, maknanya nasi sudah menjadi bubur. Terakhir sekali, wala ya'rifu qadral hayat illal mautah. Kita sekarang masih hidup dan tidak mengenal kenikmatan hidup itu melainkan orang yang sudah mati. Maka jangan sampai kita tidak tahu diri di saat peluang hidup masih Allah bagikan kepada kita, dan penyakit yang paling problem, yang paling besar kalau orang itu mati sebelum mati. Kita tak nak kalau kita mati, pada waktu kita mati itu masih oke-oke juga, masih khair-khair saja. Tapi kalau seandainya masih hidup lagi tapi ternyata sudah mati, perasaannya mati, pikirannya mati, anggotanya sudah stroke daripada ibadah, di tempat ibadah pun tidak beribadah, di tempat zikir pun juga tidak berzikir, tidak mengenal kenikmatan hidup itu melainkan orang yang sudah meninggal dunia. Baru terasa, ya Allah, berapa yang di Stadium Bukit Jalil, berapa dengan tontonan, berapa dengan WhatsApp, berapa dengan perkara hura-hura, berapa dengan perkara yang tidak keru-keruan, menyesalnya selepas mati, dan kita sudah tidak boleh kembali. Rabbana, itu kan karena merapat tadi itu 10 menit untuk masuk buka pintu pesawat. Mendaratnya memang tepat waktu, tapi buka pintunya 10 menit. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin.